Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amsyar Pratama, nomor NPM 3025210139. Pada kesempatan hari ini, kita akan menjelaskan materi yang terdapat, yaitu materi asal mula negara. Pertanyaan: bagaimana negara lahir telah dijawab melalui berbagai spekulasi yang mana dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori besar. Kelompok pertama yang akan kita bahas yaitu kelompok teori metafisis. Teori ini menjelaskan asal mula negara berdasarkan pandangan filsafat yang abstrak dan spekulatif. Kelompok teori ini percaya bahwa lahirnya negara bukanlah karena adanya faktor sosial, penaklukan, ataupun faktor alamiah, melainkan lahirnya negara karena adanya ide atau hukum universal yang mengatur. Tokoh ketiga adalah Plato. Dia menjelaskan bahwa negara berasal dari dunia ide atau form. Bagi Plato, negara yang baik hanya tercipta jika para pemimpinnya memahami dan mengakses dunia ide tersebut. Lalu ada teori ketuhanan yang diwakilkan oleh Agustinus. Ia memandang negara sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Ia menegaskan bahwa negara muncul sebagai akibat dari dosa manusia, bukan kodratnya sebagai makhluk politik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sabutda dengan nomor NPM 20250143. Saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masuk ke materi fisis. Berbeda dengan teori metafisis, teori fisis ini lebih menekankan bahwa asal mula negara terbentuk secara alamiah dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama dan memiliki kebutuhan hidup. Negara dianggap tumbuh seiring berkembangnya masyarakat, seperti berkembangnya makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Tokoh sentralnya adalah Aristoteles. Dia mempunyai pendapat bahwa manusia sebagai zoon politikon atau makhluk politik. Negara terbentuk secara alami dari kodrati manusia sebagai makhluk sosial. Menurutnya, negara berkembang secara alami dari unit kecil, yaitu keluarga, menjadi desa, hingga akhirnya menjadi suatu negara. Konsep ini diperkuat oleh studi kasus negara kota yang dibunuh seperti Sparta atau Athena, yang dianggap lahir dari perkembangan sosial yang wajar tanpa paksaan atau kontrak. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke materi teori pengalihan hak dan teori penaklukan. Nah, apa sih teori pengalihan hak ini? Teori ini menjelaskan asal mula negara sebagai hasil penyerahan hak-hak individu kepada suatu otoritas bersama. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah melalui proses pengalihan hak secara bertahap dan hierarkis dari masyarakat kepada penguasa. Seperti yang dijelaskan oleh Charles Loiseau, contoh modern yang sangat jelas adalah pembentukan negara Timor Leste. Melalui hak menentukan nasib sendiri, hak kedaulatan dialihkan dari kekuasaan sebelumnya kepada rakyat Timor Leste. Hasil referendum 30 Agustus 1999, di mana 78,5% rakyat memilih merdeka, menjadi tonggak formal pengalihan hak tersebut menuju kemerdekaan penuh. Nah, sekarang kita beralih ke teori yang lebih berbasis kekuasaan, yaitu teori penaklukan. Nah, teori penaklukan ini
berpendapat bahwa negara terbentuk melalui penaklukan satu kelompok atau masyarakat oleh kelompok lain yang lebih kuat secara militer. Asal mula negara bukan dari kesepakatan, melainkan dari dominasi kekuatan fisik penakluk. Oke, kita masuk ke kelompok teori yang terakhir. Sebagai penutup dari kelompok teori tadi, kita akan membahas teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Teori ini adalah yang paling menekankan peran individu. Intinya, negara terbentuk dari melalui kesepakatan sukarela antar individu untuk keluar dari yang dinamakan atau yang bisa disebut keadaan alamiah. Dalam keadaan alamiah, kehidupan manusia bisa dibilang atau dianggap kacau. Dan untuk menghindarinya, manusia membuat kontrak sosial atau perjanjian antar individu. Kontrak sosial inilah yang menjadi atau kemudian melahirkan negara dan pemerintah, seperti tokoh Jean Jacques Rousseau yang sangat menekankan pada peralihan manusia menuju masyarakat sipil melalui kontrak sosial. Sebagai rangkuman, kita bisa melihat keempat kelompok teori atau 4 cara negara dipandang lahir dari ide, yaitu teori metafisis, lalu dari perkembangan alamiah, yaitu teori fisis, lalu dari pengalian hak atau penyerahan hak dan kekuatan militer, dari teori pengalian hak dan penaklukan. Lalu yang terakhir, dari kesepakatan individu atau dari teori kontrak sosial. Oke, dari keempat kelompok teori ini kita sudah menjelaskan satu-satu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami berharap pemaparan ini bisa memperkaya pemahaman kita semua tentang bagaimana asal mula negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.